8 tahun lalu, aku dan Adrian Wijaya jatuh cinta. Ayah sangat menentang. Setelah bertengkar hebat dengannya, aku kabur dari rumah. Benar-benar memutuskan hubungan dengan ayah. Besok adalah hari pernikahanku. Entah ayah akan datang memberi restu tidak? Nadia, Ayah, Nadia, Nadia Pratama ada di sini? wah, sudah bertahun-tahun tak bertemu. Anakku, semakin awet muda. Seperti gadis kecil. Sayangnya, ayahmu sudah tua. siapa bilang ayah tidak tua sama sekali? Ayah selamanya 18 tahun. Ayah, kenapa ayah tiba-tiba datang? Katanya, Putri adalah pelindung ayah. Kali ini aku pulang, khusus untuk menghadiri pernikahan pelindungku. Kalau begitu, ayah menerima Adrian? Aku tidak bilang menerimanya. Ayah, selama ini Adrian sudah banyak berubah. Janganlah ayah menyusahkannya. Baik. Kalau begitu aku akan melihat si anak ini, melihat dia akhirnya berubah menjadi seperti apa. Mereka begitu akrab? Sedang membicarakan apa? Kali ini aku pulang, pertama untuk menghadiri pernikahanmu. Kedua, memberikan kejutan untukmu. Kejutan apa? Sekarang belum bisa kuberitahu, tapi aku jamin, kamu pasti puas. Terima kasih ayah. Siapa pria di depannya itu? Ayah, hari ini adalah hari kita bertemu lagi setelah lama berpisah. Mari kita berfoto sebagai kenang-kenangan. Baik. Aku mau posting status media sosial. Gawat Kak Adrian. Nadia Pratama, dia selingkuh. Apa? Dan dia bahkan posting status media sosial. Lokasinya di hotel. Kalian berdua besok kan mau menikah. Kak Adrian, menurutmu Nadia Pratama bisa saja sama selingkuhannya melakukan hubungan semalam? Tidak mungkin. Aku cuma baca di internet. Banyak kasus seperti ini. Kalau tidak percaya, ya anggap saja aku mengada-ada. Bukankah hotel ini milik keluarga Hartono? Sekarang ambil rekaman CCTV dari kamar mereka. Baik, Ayah, aku angkat ayah lihat tempat tinggal kami. Baiklah. Halo sayang, aku lagi sibuk. Nanti ya, aku telepon balik. Halo, sayang. Sayang, Kamu baik-baik saja? Baik. HP-nya mati. Adrian, rekaman CCTV kamar Nadia Pratama sudah didapat. Nadia Pratama. Berani sekali kau. Aku akan habisi kalian pasangan mesum ini. Adrian, tenang, jangan gegabah pergi, menangkap basah mereka. Ini malam terakhir. Nadia Pratama sendiri, mungkin dia ingin mengakhiri semuanya dengan selingkuhannya. Dengan cara ini, Pergi kau. Adrian, Aduh, Nona. 8 tahun lalu saat Anda kabur dari rumah, menemani Adrian memulai bisnis, pesanan besar itu sebenarnya dari ketua. Ditugaskan. Ayah, kamu? Masa lalu, jangan dibahas lagi. Pulang dan istirahat dulu. Aku dengan Nadia, ada yang mau dibicarakan. Iya, ketua. Ayah, Sudahlah Nadia. Sebenarnya dulu, ayah juga salah. Lagi pula, ayah tega. Lihatmu menderita. ayah. Oh iya, ayah. Kejutan yang Anda bilang, apa sih? Hari ini belum bisa kuberitahu. Tunggu besok.
Aku umumkan resmi. Aduh ayah, jangan bertele-tele. Bilang saja, Nggak tahan deh sama kamu. Sudah, siapkan. Saat pernikahanmu, aku rencanakan serahkan saham perusahaan ke kamu dan Adrian. benarkah? Tentu. Hore. Ayah memang terbaik. Bagus sekali kejutan sebesar ini. Adrian dengar nanti pasti lebih senang. Halo suamiku, di mana? Ada kabar besar? Mau ku beritahu? Aku di kantor. Oke, aku langsung ke sana. Tunggu aku ya. Orang jahat ini tertawa senang. Kenapa kau halangi aku? Kak Adrian, dia mungkin bisa kabur, tapi tempatnya tetap ada. Tapi selingkuhannya itu, kalau kita tidak segera ke sana, dia akan langsung melarikan diri. Ayo, sekarang kita habisi si pezina tua itu. Aduh, si gadis ini pasti lupa bawa sesuatu lagi. Datang. Kalian siapa? Hajar mereka. Hajar. Saudara, kau sebenarnya bawahan siapa? Mari kita bicara baik-baik. Jangan gegabah. Gegabah? Aku tanya kau tahu atau tidak? Dia punya suami. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Lepaskan aku dulu. Ini pasti salah paham. Masih berpura-pura di hadapanku, benar kan? Baik, kalau begitu akan kuberi petunjuk. Besok, aku dan istriku akan menikah. Tapi baru saja aku menerima kabar, dia ternyata dengan selingkuhannya berhubungan mesum di sini. Kalau jadi kau tidak gegabah. Istrimu tidur dengan orang lain. Apa hubungannya denganku? Masih berpura-pura ya? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah menyinggung siapapun. Mengapa kalian begini kejam padaku? Kak Adrian, jangan buang-buang waktu dengannya. Cepat selesaikan si pezina ini. Kita buru cari si Nadia Pratama yang jahat itu. Minta pertanggungjawabannya. Nadia Pratama. Kau adalah Adrian Wijaya? Beraninya kau. Kau tahu siapa aku? Beri aku cap tidak setia? Adrian, kau salah paham. Aku ayah Nadia. Aku ayah mertuamu. Masih mau pura-pura? Di usiamu ini, kalau bilang kakak Nadia, aku juga percaya. Oh, maaf. Nadia itu putri tunggal. Tak punya kakak. Bahkan kalau engkau kakaknya, mana ada kakak yang tidur sama adiknya? Di sini, aku punya bukti kau dan Nadia di rumahnya. Omong kosong. Aku akan telepon Nadia. Ada apa? Ketahuan? Sekarang buru-buru mau kasih tahu selingkuhanmu ya. Adrian, dengar aku. Aku tak bohong. Aku benar ayah Nadia. Baik, masih pura-pura. Aku gebukin kau. Aku gebukin orang jahat seperti kau. Halo, istriku. Halo suamiku, aku sampai di kantor. Kok engkau tak ada? Aku punya kejutan besar untukmu. Sayang, suara apa itu di sana? Tak apa.
Cuma lagi urus sampah. Ngomong-ngomong, kabar baik apa? Oh, ayahku hari ini sengaja datang dari negara Aruna untuk menghadiri pernikahan kita. Bahkan dia bilang di acara pernikahan nanti, di depan semua orang, akan mengumumkan untuk menyerahkan saham grup kepada kita berdua. Apa? 8 tahun lalu kau kabur dari rumah. Bukankah hubunganmu dengan ayahmu sudah putus total? Ikatan darah tak bisa diputus begitu saja. Mana mungkin bisa putus seketika. Besok di depan ayahku, kau harus tampil maksimal ya. Tenang saja. Besok, aku pasti akan merawat ayah kita dengan baik. Adrian, Nadia Pratama yang brengsek itu sudah memberi ucap tidak setia. Masih mau menikahinya? Aku... Besok, bawa si selingkuhan ini ke lokasi untukku. Besok aku akan membuat Nadia Pratama di depan semua orang. Dipermalukan hingga reputasinya hancur. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini untuk memeras Surya Pratama supaya dia mewariskan grupnya padaku. Begini, aku bisa menjadi orang terkaya di negara Lestara, lalu dengan terang-terangan aku akan menikahimu secara resmi. Pelan-pelan menyiksa sampai mati. Nadia Pratama yang brengsek itu... Halo semuanya, selamat datang di pernikahanku, istriku Nadia Pratama. Secara khusus menyiapkan sebuah video untuk kalian semua. Sebagai hiburan, Video apa itu? Bagaimana bisa begini? Ini tidak pantas. Orang ini sungguh tak tahu malu. Sudah mau menikah, masih tidur bersama pria lain. Merusak moral. Sungguh merusak moral. betul. Wanita dalam video itu adalah istriku, Nadia Pratama. Dia berani di hadapanku sehari sebelum pernikahan kami, di bawah mataku sendiri, berselingkuh dengan orang lain. Pasangan mesum ini sungguh tak tahu malu. Mereka menginjak-injak harga diri Direktur Jaya dan kita semua diinjak ke tanah. Wanita yang tak tahu aturan, tak tahu malu ini, dan pria yang merusak rumah tangga orang lain itu, menurut kalian harus dihukum bagaimana? Harus dihukum kurung air. Aturan leluhur tak boleh dilanggar. Patahkan kakinya. Arak keliling untuk dipermalukan. Ayo, seret pria itu keluar untukku. Semuanya, orang di depan kalian ini adalah Nadia Pratama, pria dari wanita itu. Ih, barang jahat ini tampangnya rapi, tapi perbuatannya keji. Aku bukan orang jahat. Kalian ditipu olehnya. Sungguh keterlaluan. Ternyata kau punya istri dan anak. Berani-beraninya kau merayu wanita lain, merusak keluarga orang. Kembalikan fotoku. Itu satu-satunya kenangan dari mendiang istriku. Satu-satunya kenangan. Ini satu-satunya foto keluarga kami. Kembalikan fotoku. Kau benar-benar jahat. Saat kau selingkuh di luar sana, kenapa kau tidak memikirkan mereka? Kau bahkan lebih buruk dari binatang. Ini salah paham. Gadis di foto itu, dia memang putriku. Hah, masih berpura-pura? Mari, mari, mari. Semua lihatlah. Dia bilang ini Nadia Pratama. Memang tidak mirip sama sekali. Jangan kata mereka, aku saja tidak mengenalinya. Ini Nadia. Ini putriku. Foto saat dia berusia 7 tahun. Tentu saja kau belum pernah melihatnya. Kembalikan fotoku. Mau? Baiklah, bisa kuberikan. Asalkan kau bersujud dan memohon padaku. Asalkan aku puas, aku akan mengembalikannya. Tidak mau bersujud? Baik. Kurasa kau juga tidak terlalu menginginkannya. Jangan. Wahahaha. Kenapa tidak begini dari tadi? Kembalikan fotoku. Jangan.
Bajingan, aku akan membunuhmu. Adrian Wijaya, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan putriku menikahi sampah masyarakat sepertimu. Wahahaha. Dengan kondisimu yang sendiri saja susah, kau masih pantas bicara begitu? Kak Adrian, cepat lakukan. Semua orang sudah menunggu. Para hadirin yang terhormat, semuanya adalah kerabat dan teman dekatku. Menurut kalian, orang yang moralnya bobrok merusak keluarga orang lain. Apakah hanya dipukuli? Terlalu ringan hukumannya? Benar, menurutku harus disita alat kejahatannya. Biar dia benar-benar menjadi orang tak berguna. Ya, bikin dia cacat. Kakati dia. Halo, sayang. Halo suamiku, di sini aku sudah selesai berdandan. Bagaimana persiapan di sana? Semua sudah siap. Hanya menunggumu. Tolong aku, Nadia. Adrian akan membunuhku. Ayah. Kenapa aku seperti mendengar suara ayahku? Nadia, engkau salah dengar. Ayahmu belum datang. Kalau sudah selesai berdandan, cepatlah kemari. Di sini masih ada kejutan besar yang menantimu. Anakmu segera tiba. Jangan berteriak keras-keras. Jangan sampai menakutinya. Untuk apa? Buang-buang tenaga saja. Di sini semua orangku, jangan sia-siakan usahamu. Katakan, benda ini dipukulkan ke sini, apakah akan sangat sakit? Kuberitahukan padamu. Aku adalah orang terkaya di negara Lestara. Aku ayah Nadia. Bersumpah, kalau kau berani sentuh aku, pasti akan kubuat kau hancur. Kau ini makhluk tak tahu malu. Masih berani teriak-teriak di sini? Betul. Bahkan berani ngaku sebagai orang terkaya di negara Lestara, Direktur Pratama, benar-benar cari mati. Direktur Wijaya, kami semua mendukungmu. Habiskan dia. Habiskan, habiskan, habiskan. Saudara, mungkin akan sedikit sakit. Tahan ya. Direktur Wijaya, si pezina ini sudah ditangani. Lalu bagaimana dengan si selingkuhannya ini? Semua yang mengenal aku pasti tahu aku ini orangnya paling menghargai perasaan. Walaupun dia, Nadia Pratama, berbuat salah duluan, tapi asalkan dia dengan tulus dan ikhlas bersujud di depanku, aku bisa memaafkannya dan melanjutkan pernikahan kita. Aku janji akan mencintainya setia sampai mati. Bagus sekali. Ini baru pria terbaik sejati. Tak meninggalkan, setia sampai akhir. Hebat Direktur Wijaya. Nanti saat keluarga pihak perempuan datang, kami yang akan membelamu. Bicara soal keluarga perempuan, ayah mertuaku, Surya Pratama, orang terkaya di negara Lestara, Tuan Surya Pratama, sebentar lagi akan tiba. Saat itu, dia akan menyerahkan semua saham grup kepada calon menantunya. Nanti, tolong saksikan untukku, lihatlah. Apakah ayah mertua akan memberikan perusahaan kepada si pecundang ini, atau kepadaku? Kau mau dapat saham grup mimpi? Sudah mau mati aja, masih banyak omong kosong. Selamat ya, Direktur Wijaya. Atas perintah Ketua Pratama, untuk merayakan pernikahan Nona Muda, kami bawakan hadiah. Direktur Wijaya, tahu isinya apa? Ini, jangan-jangan, Betul, di dalamnya adalah atas nama Ketua, perjanjian pengalihan, semua saham grup. Ketua Pratama memerintahkan agar semua sahamnya dialihkan ke Nona Muda, dan Direktur Wijaya. Ketua Pratama memang pantas disebut orang terkaya di negara Lestara. Langkahnya luar biasa besar. Direktur Wijaya, ini rezeki yang sangat besar. Direktur Santoso, itu kapan ayah mertua datang? Ketua Pratama belum datang. Oh, Ketua Pratama bilang akan menjemput Nona Muda dulu, mungkin saat ini sedang menemani pengantin. Oh. Kalian bawa dia keluar? Ada urusan keluarga? Baik, Direktur Wijaya, mengerti. Tunggu. Orang ini wajahnya kok familiar banget, Direktur Wijaya. Ini bagaimana? Dia ini, malu mengatakannya.
Dia ini orangnya, yaitu selingkuhan Nadia Pratama. Tadi malam, mereka berdua bermesraan di hadapanku, tertangkap basah olehku. Aku sekarang menunggu ayah mertuaku datang untuk menegakkan keadilan untukku. Sungguh konyol. Hari ini adalah hari bahagia. Apalagi ini acara penting yang dihadiri langsung ketua. Bagaimana bisa membiarkan makhluk tak tahu diri tetap di sini? Bawa pergi dia. Cepat bawa pergi. Jangan, Tuan Santoso, jangan. Aku harus di hadapan ayah mertuaku agar dia tahu sebagai menantu keluarga Pratama, aku dipermalukan seperti apa. Nadia Pratama tak tahu malu begini, masih berani tampil di depan umum. Mengelola aset keluarga Pratama, Kurang ajar, kau bukan hanya menghina nona muda, tapi juga menghina ketua. Aku- Perkara ini tak boleh berakhir begitu saja. Aku harus segera melapor ke ketua. Tunggu. Ketua, dia ada di sini. Ayah, ayah, Ketua, ayah, ketua, ayah, sadarlah ayah. bagaimana mungkin? Ini benar-benar Direktur Pratama? Tampak sangat muda. Siapa yang melukai ayahku seperti ini? Kau? Bukan aku Nona Pratama. Kalau begitu kau? Bukan aku. Ini tak ada hubungannya dengan kami. Tak ada hubungannya. Begitu banyak orang. Kalau ada satu saja yang mencegah ayahku sampai terluka parah begini, semua yang hadir di sini hari ini, satu pun tak boleh pergi. Jangan ada yang berani pergi. Adrian Wijaya, Direktur Pratama? Bukan. Ayah salah paham. Salah paham besar. Kalau aku tahu itu ayah, 100 nyali pun tak berani. Aku tak berani, ayah. Semua gara-gara dia. Semua karena dia, si wanita cantik ini. Kalau bukan dia yang menyesatkanku, membuatku berpikir Nadia selingkuh di luar, bahkan menunjukkan foto dan video, dia yang menyesatkanku. Dia yang menipuku. Aku hanya sesaat gelap mata. Mengada-ada. Yang jelas itu Nadia sendiri, yang posting di status media sosial. Dia yang tak jelaskan, memicu salah paham. Sekarang kau salahkan aku? yang kalian bicarakan, foto ini, Benar, bukankah ini sangat jelas? Adrian kau bodoh. Kalau aku mau selingkuh, masa aku posting di status media sosial, bahkan dengan lokasi, supaya engkau tangkap aku? Ayah, aku salah. Aku bajingan. Aku bukan manusia, ayah. Aku menghina ayah, mengkhianati Nadia. Aku salah, ayah. Kasih kesempatan lagi. Kak Adrian, bangun, jangan mohon padanya. Ayah, Semua yang hadir, kalian semua telah ditipunya. Dia sama sekali bukan orang terkaya di negara Lestara, Surya Pratama. Dia palsu. apa maksudmu? Apa maksudku? Masih belum paham? Dia bilang dirinya Surya Pratama. Dan kalian semua percaya? Padahal Ketua Pratama adalah orang terkaya di negara Lestara. Sekarang nilai muncul sini, kosong, gabung dengan kali 732. Nadia Pratama, kau cuma takut. Takut bukti perselingkuhanmu terbongkar, kosong, digabung dengan baris 736, dan namamu hancur, serta mempermalukan keluarga Pratama. Makanya, kau suruh selingkuhanmu menyamar sebagai Ketua Pratama. Sungguh licik menyamar menggantikan orang lain. Hampir saja kami tertipu. Kau mengada-ada. Aku mengada-ada, kalau begitu tunjukkan buktinya. Bicara seenaknya, siapapun bisa bilang begitu. Kau menghina ayahku, menghina keluarga Pratamaku, lalu minta aku yang beri bukti? Maya Hartono hari ini, kalau kau tak bisa buktikan bahwa ayahku bukan Ketua Pratama, aku akan hancurkanmu bersama keluarga Hartono. Wah, bukti tak ada, langsung ngancam aku? Oke, kau bilang dia Ketua Pratama. Kalau gitu aku mau tanya, semua yang hadir, siapa di sini yang pernah ketemu langsung Ketua Pratama? Jangan-jangan dia benar-benar penipu? Kalau tebakanku benar, Ketua Pratama hari ini sebenarnya tak datang. Makanya kau berani seenaknya menyamar. Menggunakan laki-laki ini untuk menyamar atas nama Direktur Pratama sebagai tameng. Kamu berani memukulku?
Memukulmu kenapa? Kalau kau berani lagi menghina ayahku satu kata pun, aku akan membuat keluarga Hartono lenyap dari negara Lestara. Biarkan dia terus bicara. Kak Adrian, yang kukatakan semua benar. Bukankah aku sudah memperlihatkan rekaman CCTV mereka padamu? Itu bukti yang kuat. Oh ya, aku punya bukti. Inikah bukti yang kau maksud? Sekarang aku lihat bagaimana kau bisa mengelak lagi. Aku yang memesan kamar untuk ayahku sendiri, nomor VIP 222. Yang ada di ponselmu adalah kamar tamu biasa, rekaman CCTV kamar 222. Bagaimana mungkin video yang kau tunjukkan padaku itu palsu? Adrian, dengarkan penjelasanku. Pasti satpam hotel ini yang mencampur adukan rekaman CCTV-nya. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kau sengaja memprovokasiku, membuat Nadia marah. Apakah kau hanya ingin mengagalkan pernikahanku? Kak Adrian, aku hanya takut Nadia Pratama menipumu. Semua ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Untuk kebaikanku, kau membuatku memarahi Nadia dan bahkan menghina Direktur Pratama. Ayah, aku salah. Ayah, aku yang gelap mata, tergoda oleh rumor palsunya. Ayah, semuanya salahku. Kumohon berikan aku satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi. Ayah, tenang saja. Pasti akan kubantu ayah menghukum wanita ini. Asalkan ayah mau memaafkanku, aku rela membalas dendam untuk ayah. Ingin balas dendam? Apapun bisa dilakukan ya. Asalkan ayah percaya, aku tak akan membantah. Baiklah. Mungkin akan sedikit sakit. Adrian Wijaya. Ini adalah perjanjian pengalihan saham keluarga Pratama. Sebenarnya kau hanya perlu membubuhkan tanda tangan. Kekayaan melimpah ini akan menjadi milikmu. Sayang sekali. Tidak, tidak, jangan. Jangan, ayah. Jangan, tidak. Ayah, aku benar-benar tahu salahku. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya sekali saja. Kau telah menghina ayah berkali-kali dan bahkan ingin membunuhku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Bukan begitu, ayah. Aku tidak tahu itu, ayah. Kalau aku tahu itu, ayah, aku... Kau dan Maya Hartono bekerja sama. Satu memalsukan bukti, satu menghasut kekerasan. Bahkan ingin menguras habis keluarga Pratama. Kau bilang ini cuma salah paham. Di hadapan semua orang, kau menjelek-jelekkan putriku, hingga reputasinya rusak. Kau bilang ini cuma salah paham. Istriku, aku melakukan semua ini, semua karena aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu takut kehilanganmu. Istriku, tolong, lihatlah, hubungan kita selama ini. Maafkan aku. Adrian Wijaya, lihatlah luka di wajah ayahku. Katakan padaku, apakah ini bukan perbuatanmu? Tidak. Semua mereka ikut terlibat. Ya ampun, kenapa dia bicara begitu? Adrian, kau ini binatang tak tahu balas budi. Demi siapa kami? Ambil ke depan. Kami semua menjaga gengsi kau, baru membela kau. Sekarang kau balik tuduh. Kau masih manusia apa bukan? Nona Nadia Ketua Pratama. Mohon lihat dengan jelas. Kami cuma ikut-ikutan. Kami tidak pernah main tangan. Semua dia yang suruh. Mana aku tahu dia ayah mertuaku. Pokoknya kalian semua ikut. Tak mungkin aku sendiri memukulinya sampai begini. Aku bisa bersaksi, Adrian Wijaya yang memukul. Benar, aku lihat langsung Adrian Wijaya pukul Ketua Pratama pakai tongkat. Istri, tunggu. Bukan istriku. Dengar penjelasanku, istri. Ayahku seumur hidup di dunia bisnis. Kapan pernah menerima penghinaan seperti ini? Makan pukulan begini? Adrian, sampai sekarang kau masih belum sadar. Di mana letak kesalahanmu? Sekarang kau hanya memikirkan bagaimana melemparkan tanggung jawab ke Maya, ke orang-orang ini. Kau sendiri tak mengerti. Semua kesalahan ini ada padamu. Bukan, istri. Aku benar-benar sadar salah. Begini. Lihatlah. Atas perasaan kita bertahun-tahun, ini tidak. Lihatlah demi anak. Pemohonlah pada ayah. Tolong maafkan aku. Apa katamu? Dia hamil.
Maaf ayah, aku awalnya ingin hal ini menjadi kejutan di pernikahan untuk memberitahumu. Tapi aku tak menyangka hal ini akan berkembang seperti ini. Ayah, tolong lihat. Dia adalah ayah anak ini, ampuni nyawanya. Ketua, tenanglah. Adrian Wijaya telah menyakitimu seperti ini, membuatmu dan nona muda di depan banyak orang kehilangan muka. Makhluk seperti ini yang lebih buruk dari binatang, kau jangan lemah hati. Panggil orang, panggil orang, Tidak, kalian hancurkan lututnya, lumpuhkan satu lengannya. ah Ayah, tidak, ketua Pratama, aku salah, aku tak akan berani lagi. Istriku, tolong aku, istriku. Tolong aku salah, istriku. Maaf ayah, ini salahku karena tak bisa mengenali orang, sehingga membuatmu menderita begitu berat. Putri bodoh. Ayah terluka ini membuatmu mengenali seseorang, membantumu menghindari jurang sengsara seumur hidup. Sudah sepadan. Ayah, Berdiri, Aduh, astaga, dia masih mau lari. Aku peringatkan kalian, keluarga Hartono kami, di tanah keluarga Hartono ini, kami punya koneksi hitam putih, 2 jenis orang. Bahkan naga kuat pun datang ke sini. Harus tunduk pada tuan tanah. Kalau kalian berani sentuh sedikit pun rambutku, aku akan membuat kalian akan luput dari hukuman. Keluarga Hartono? Apakah itu Dimas Hartono? Kalau sudah tahu nama ayahku, cepat lepaskan aku. Anggap saja, hari ini tak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kau berani memukulku? Dimas Hartono itu apa-apanya? Telepon dia sekarang, suruh dia datang ke sini, suruh dia segera menghadapku. Halo? Ayah, aku di hotel keluarga kita, dipukuli orang. Cepat datang selamatkan aku. Apa? Siapa beraninya memukulmu? Tunggu ayah segera ke sana untuk menghajarnya. Pergi ke Hotel Sentosa lihat. Siapa sih yang tak tahu diri berani memukuli putriku? Ya, bos. Siapa yang tak tahu diri? Berani ganggu nona muda kita? Paman Gunawan, itu dia. Dia siapa? Tak tahu. Tenang, nona. Hari ini paman yang bela. Kau sungguh berani. Berani pukuli nona muda kami? Kau siapa? Sungguh tak tahu hidup mati. Kau tak tahu siapa aku? Sungguh tak tahu hidup mati. Kau tak tahu siapa aku? Hei anak muda, hari ini aku sedang tak mood. Saran aku, cepat telepon. Suruh ketua kalian datang. Kalau tidak, kau akan kuhadapi seperti anjing. Aku tak mau turun level sepertimu. Bukan... Siapa dia? Dia orang terkaya di negara Lestara. Surya Pratama. Kamu berani menyamar sebagai ketua Pratama? Tuan Pratama semuda itu? Aduh. Lihatlah dirimu. Kamu main di sini? Main peran? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Cepat telepon Dimas Hartono. Suruh dia segera datang ke sini. Beraninya kau? Berani menyebut nama ketua saya langsung? Nggak mau dihormati, mau dihukum. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Wah. Berani-beraninya kau pukul aku? Hei ganteng, aku kasih tahu. Nanti kalau ketua kami datang, semua kalian mati semua. Bagus. Aku justru sangat menantikan saat Dimas Hartono datang nanti, dia akan seperti apa. Sayangnya, kau tidak akan melihatnya. Apa maksudmu? buang dia keluar. Buang ke laut jadi makanan ikan. Buang ke laut jadi makanan ikan. Atas dasar apa kalian berani sentuh aku? Lepaskan, aku mau tunggu ketua kami kembali. Lepaskan aku. Aku mau tunggu ketua kami. Lepaskan. Lucu sekali. ayah, luka ayah parah sekali. Aku antar ayah berobat dulu. Iya, ketua. Anda pergi ke rumah sakit dulu. Di sini serahkan pada saya. Baik. Direktur Santoso, ayah saya sebentar lagi datang. Direktur Santoso, direktur, ini bukan urusan saya. Ketua kami sudah bermurah hati memberi kalian kesempatan. Tapi kalian
Sayang sekali. Seret dia untuk jadi makanan ikan. Jangan-jangan Direktur Santoso. Siapa berani sentuh putriku? Ayah, mereka mau bunuh aku. Tenang, nak. Hari ini ayah di sini, bahkan dewa sekalipun datang, tak akan sentuh satu jarimu pun. Tangkap dia. Dimas Hartono, aku orangnya ketua Pratama. Berani sentuh aku? Kau tamat. Omong kosong, Direktur Pratama selalu sulit dilacak. Mana mungkin dia datang ke tempat kumuh begini? Apalagi kalian hari ini melukai putriku. Bahkan dewa sekalipun datang. Aku juga tak takut. Dimas Hartono. Siapa sih yang berani panggil namaku langsung? Tuan Ketua Pratama? Sungguh menyiksamu. Luka parah begini, masih bisa mengenaliku. Ketua Pratama, ini siapa yang berani nekat melukaimu sampai begini? Aku pasti bunuh seluruh keluarganya untuk balas dendammu. Yang melukaiku, jauh di sana, dekat di sini. Ya putrimu yang manis ini. Menggoda calon menantuku. Bahkan suruh dia lukai aku. Hampir habisin nyawaku. Menurutmu, masalah ini bagaimana? Ayah, jangan kau berlutut. Keluarga kami pernahkah menerima penghinaan seperti ini? Kalian diam saja buat apa? Serang mereka. Dasar anak durhaka. Apa kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah orang terkaya di negara Lestara, Ketua Pratama. Keluarga kita hanya pengelola harta keluarga Pratama. Direktur Pratama adalah penyelamat nyawaku. Ketua. Saya gagal mendidik anak. Saya Dimas Hartono pantas mati. Bagaimana bisa saya memiliki anak durhaka yang tak tahu diri ini? Saya mohon, lihatlah pengabdian saya selama ini melayani dengan setia. Maafkan dia, biarkan jasadnya utuh. Karena kau sudah berlutut. Baiklah, sesuai permintaanmu. Terima kasih, Ketua. Hei kalian, bawa anak durhaka ini pergi. Kurung di penjara bawah tanah 3 hari. Ayah, jangan ayah. Aku tak mau mati. Ayah, Bawa pergi. Lihat Ketua Pratama. Saya segera pergi. Ku beri izin kalian pergi? Untuk urusan selanjutnya, kau tahu harus berbuat apa? Mengerti. Ada orang Siapa? Tuli? Tanya siapa? Kalian cari siapa? Kalian mau apa? Aku laporkan kalian. Masuk paksa. Direktur Wijaya. Semoga kau baik-baik saja. Kalian berdua belum mati? Kalian cari aku untuk apa? Kami datang tentu untuk membantumu. Membantuku? Betul, sejauh yang ku ketahui, putramu sudah lahir. Sayangnya, tak memakai nama keluargamu. Aku tahu. Berkat dirimu, Surya Pratama bisa dibilang sudah setengah lumpuh. Tapi, kau pikir dia akan melepasmu begitu saja? Aku sudah begini. Sudah bukan ancaman baginya lagi. Ngapain dia? Cari masalah? Kau mau pasrah begitu saja? Lihat dirimu sekarang. Tinggal di mana? Makan apa? Sebelumnya, kau adalah ketua grup publik yang sangat berpengaruh. kini semuanya lenyap.
lututmu dicungkil, lenganmu cacat. Semua ini berkat Surya Pratama. Sebenarnya, kerajaan bisnis raksasa keluarga pertama seharusnya jadi milikmu. Tapi sekarang, uangmu hilang. Kekuasaanmu lenyap. Bahkan dirimu jadi begini. Bukan manusia, bukan setan. Adrian Wijaya, kau rela? Jujur, aku datang karena dengar kabar buruk. Kurasa ini tak sesederhana itu. Surya Pratama rubah tua licik itu rugi besar. Kau pikir dia akan memaafkanmu, melepaskan kita? Kalian punya rencana apa? Dibanding menunggu mati di sini, daripada kita berdua, dua kekuatan bergabung. Habisi Surya Pratama untuk selamanya. Nanti, aset kerajaan bisnis raksasa keluarga Pratama, plus anakmu, semua bisa kita ambil. Dengan cara yang sah kan? Kita berdua, nanti bisa lakukan pernikahan aliansi. Orang terkaya baru di negara Lestara, ya kita dong. Kalian serius? Jujur saja, aku sudah buka kartu. Percaya atau tidak, terserah kau. Tapi, kalau kau merasa bisa tinggal selamanya di kontrakan Reyot ini, anggap saja kami tak pernah datang. Baik. Aku ikut kalian. Halo? Ayahku susah payah mengizinkan aku bawa anak untuk menemuimu. Kali ini, jangan sampai ada masalah lagi. Ayah, ayo kita pergi. Adrian tinggal di tempat seperti ini, kehidupan dia terlalu menyedihkan. Pintunya tidak dikunci. Adrian, kamu di rumah? Kalian siapa? Mau apa? Adrian Wijaya. Semoga kau baik-baik saja. Istriku tercinta. Adrian Wijaya, kamu gila. Ayahku susah payah mau kasih satu kesempatan untukmu. Sekarang kamu ngapain? Kesempatan receh yang kau beri ini bisa hapus penderitaanku? Lihat aku. Keadaan seperti ini sekarang, semua gara-garamu. Aku terkurung setiap hari, di tempat yang lebih buruk dari gubuk ini, hidup seperti bukan manusia. Semua ini ulahmu, Surya Pratama. Wah, Direktur Pratama, orang terkaya di negara Lestara. Kau akhirnya juga terpuruk. Beginilah keadaannya. Tak terbayangkan, kau punya hari ini. Dimas Hartono kau, serigala tak tahu balas budi. Hahaha, benar. Aku memang, dulu kau Tuan Surya Pratama, pernah berbuat baik padaku. Tapi, lalu kenapa? Waktu itu, kau sama sekali tak memberi muka padaku. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Khawatir kau tiba-tiba ingat, lalu menghabisi aku juga. Daripada menunggu mati, lebih baik aku yang habisi nyawamu dulu. Dan kau, waktu itu kubebaskan kau. Kuharap kau bisa berubah. Tak disangka, bukannya bertobat, kau malah berkomplot dengan orang luar. Sekarang malah ingin membunuhku, benar? Kau yang memaksaku. Hah! Aku sekarang cuma pecundang. Hidup atau mati, apa bedanya? Aku sudah muak dengan hidup begini. Sekarang aku akan ambil kembali semua yang hilang dariku. Aku ingin kau mati. Aku akan bunuh kau. Hentikan. Adrian, jangan terus-terusan salah. Masih ada waktu untuk berhenti. Ayah sudah memaafkanmu. Asal kau turunkan pisau itu, masih ada kesempatan untuk kita. Kesempatan tak bisa kembali. Sudah tak bisa kembali lagi. Adrian, asal kau berhenti sekarang, lepas kami. Aku janji, semua yang dulu kujanjikan padamu masih berlaku. Adrian, percayalah padaku. Letakkan pisau itu, pikirkan baik-baik. Dimas Hartono lah penipunya.
Dia cuma mau pakai tanganmu. Habisi kami. Biar dia yang ambil untung. Jangan kau dimanfaatkan. Kalian berdua pandai sekali akting. Sampai saat ini masih mau bohong dengan kata-kata manis. Adrian, sadar dong. Mereka sekarang saja tidak bisa selamatkan diri sendiri. Mau janji apa lagi padamu? Mereka cuma mengulur waktu karena lihat kau ragu. Kau benar. Meski dia sekarang janji kasih kau harta melimpah, dia mampu penuhi? Kalau kau benar-benar lepas mereka, yang mati berikutnya adalah kau. Jangan ragu, cepat habisi. Istriku, jangan takut. Mengingat kita pernah jadi suami istri, biar kuantarkan kau dulu, agar kau tak lihat penderitaan ini. Tidak, Adrian. Tolong berbaliklah. Kita masih punya anak. Kita dulu begitu saling mencintai. Saling mencintai, Nadia Pratama. Kau sampai sekarang masih merasa kita saling mencintai? Ku beritahu, dari awal aku bersamamu. Yang kuinginkan adalah uang keluargamu, keluarga Pratama. Yang kuinginkan adalah statusmu sebagai putri tunggal, orang terkaya di negara Lestara. Apa katamu? Aku bilang, aku cuma mau ikut kecipratan. Aku cuma nunggu ayahmu buat ngangkat derajatku, biar langsung naik derajat. Tapi kau demi ikut aku. Kau sampai bodohnya putus hubungan keluarga dengan ayahmu. Bukannya ini putus rezekiku? Kau tahu sudah berapa lama aku menahan diri? Susahnya bukan main. Aku sudah cukup baik hati. Ternyata selama ini semuanya palsu? Hahaha, benar. Kau memang bodoh dan menyedihkan. Aku cuma main-main, berpura-pura. Kau langsung mati-matian mengikutiku. Tidakkah kau tahu, wanita tak punya harga diri, paling murah. Adrian, kau binatang, bajingan. Diam orang tua. Dulu kalau kau cepat setuju, kami berkumpul, lalu patuh kasihkan uangmu padaku. Takkan ada kejadian hari ini. Baik. Kau kan mau hartaku? Aku berikan. Kau mau hartaku boleh saja. Tapi kau harus janji. Setelah tanda tangan, langsung bebaskan putriku dan cucuku. Hahaha, kau anggap aku bodoh? Aku bunuh kalian semua, hartanya tetap bisa kuambil. Adrian Wijaya, sudah kuperintahkan bagian hukum dan pengelolaan amanat. Kalau aku mati, semua hartaku akan membekukan semuanya. Kalian takkan dapat sepeser pun, takkan dapat apa-apa. Adrian, rubah tua licik ini memang bisa berbuat seperti itu. Keluarga Pratama, ancaman terbesarnya adalah dia. Asal dia tiada, orang-orang sisanya takkan bisa berbuat apa-apa. Baik, aku setuju. Serahkan kontraknya, kasih ke dia. Berikan padaku. Hahaha. Akhirnya aku akan jadi Taipan super kaya. Sekarang, saatnya menepati janji, kan? Hah? Janji? Janji apa? Direktur Hartono, kau dengar? Aku janji apa padanya? Aku hanya dengar Ketua Pratama dengan sukarela menyerahkan hartanya padamu. Tepat sekali. Lihatlah, tidak ada yang bisa membuktikannya. Lelaki sejati, kata-katanya mutlak, perkataan yang sudah kau ucapkan. Bagaimana? Masih mau menariknya kembali? Aku bukan lelaki sejati. Buat apa kata-kataku mutlak? Adrian Wijaya, kau benar-benar binatang. Makhluk tak tahu malu dan hina. Baru sadar sekarang. Untung aku tak menikahimu. Kalau tidak dengan kebodohanmu ini, benar-benar penghinaan buat generasi penerusku. Ternyata, Adrian Wijaya, aku salah menilaimu. Seharusnya dulu aku dengarkan ayahku. Teriak saja, aku anggap saja kau sedang merapalkan pesan terakhir. Omong kosong. Jangan buang waktu. Bunuh mereka sekarang. Jangan, Adrian Wijaya, jika kau sentuh anakku, aku bunuh kau. Baik. Aku janji tak akan sentuhnya. Panggil orang, lempar dia ke laut, beri makan ikan. Adrian Wijaya, kau binatang. Dia juga anakmu. Jangan buru-buru. Bukankah aku sudah janji, aku tak akan tangani sendiri. Apalagi industri keluarga pertama kalian sudah ada di tanganku. Dan aku
akan segera menjadi menantu keluarga Hartono. Kau bilang, masih pantaskah anak ini dibiarkan? Apa masih bengong? Tunggu, Dimas Hartono. Sudah cukup aktingmu. Ketua Pratama, awalnya aku memang janji main peran bersamamu, tapi sekarang godaan harta keluarga Pratama ini agak besar ya? Kau mau memberontak? Benar, Ketua Pratama. Aku janji menemanimu main peran itu palsu, tapi memanfaatkan Adrian Wijaya itu yang asli. Apa maksudmu? Main peran apa? Ketua Pratama, mohon bermurah hati keluarga Hartono kami. Tanpa proyek Anda, benar-benar tak bisa bertahan. Baiklah. Kalau begitu sekarang aku kasih kau kesempatan. Tebus kesalahan dengan jasa. Ketua Pratama, silakan perintahkan. Saya Hartono ini rela menembus bahaya, tak akan menolak. Aduh. Temani aku main peran. Uji Adrian Wijaya. Ternyata kalian semua main peran, mengujiku. Surya Pratama, orang tua ini, awalnya hanya ingin mengujimu. Kalau kau laporkan aku lebih awal, Surya Pratama masih bisa mengizinkanmu menikah masuk keluarga Pratama. Kalau kau tidak membantu siapapun, dia masih bisa memberimu sejumlah uang besar. Cukup untuk hidup sejahtera seumur hidup. Tidak mungkin. Orang tua Surya Pratama ini, mana mungkin begitu baik hati. Kau masih menipuku kan? Hahaha. Adrian Wijaya, sadarlah kau terlalu naif. Tangkap mereka. Tapi, aku harus berterima kasih padamu, karena aku tanpa usaha sedikit pun dapat menguasai harta keluarga Pratama. Tidak, Direktur Hartono, kau bilang padaku. Asal aku dapatkan harta keluarga Pratama, kau akan menikahkan Maya Hartono denganku? Adrian Wijaya, sadarlah, aku sendiri bisa menikmati triliun harta ini. Kenapa harus berbagi denganmu? Lihatlah keadaanmu sekarang. Putriku Dimas Hartono, mana mungkin menikah dengan pecundang tak berguna sepertimu? Ayo, bawa mereka keluar untuk jadi makanan ikan. Ketua Pratama, tolong aku. Tolong aku, Ketua Pratama. Semua jongkok. Apa yang terjadi? Dimas Hartono, sebenarnya sudah lama tahu kau punya niat memberontak. Jadi sudah lama menyuruh Sekretaris Santoso lakukan pengaturan penjagaan di sini lebih awal. Menunggu menangkap dalam jebakan. Tak kusangka kau rubah tuali Cik Pratama begitu waspada. Aku selalu berpikir, aku tak mengerti. Kenapa kau lakukan ini? Ya Pratama, selama bertahun-tahun ini, aku jadi agen untuk keluargamu. Keluarga Pratama hidup mewah dan bersinar-sinar, sementara keluarga kami Hartono hanya dapat sisa-sisa. Ini adil? Dimas Hartono, dulu bisnis angkutan pelabuhanmu rugi total. Akulah yang menarikmu keluar dari jurang sengsara selangkah demi selangkah. Hahaha, Bawa dia keluar. hahaha. Ketua Pratama. Semua ini ulah Dimas Hartono dan pengawalnya mengancamku. Jika aku tak setuju, dia akan membunuhku. Ketua Pratama, Sudah kuberi kau kesempatan. Tapi kau salah terus-menerus. Sama sekali tak ada penyesalan. Binatang sepertimu pantas mati. Pantas dicabik berkeping-keping. Ketua Pratama, aku salah, Ketua Pratama, aku salah, aku tak berani lagi. Istriku, bicaralah istriku. Kita pulang. Ayah,